Halo semuanya, selamat datang di channel Catatan Korea. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang budaya negara Korea. Dan pada video kali ini, kita akan membahas dan mengulik tentang sejarah huruf Hangul yang merupakan huruf khas Korea dan merupakan huruf yang wajib kita pelajari jika kita ingin mempelajari bahasa Korea. Maka dari itu, mari kita langsung membahas tentang sejarah huruf ini, bagaimana huruf ini bisa diciptakan, dan proses penciptaannya hingga menjadi huruf Hangul yang kita kenal dan gunakan sekarang ini. Tapi sebelum itu, mari kita kembali ke zaman sebelum Hangul diciptakan. Sebelum abad ke-15, aturan penulisan di Korea menggunakan huruf Hanja sebagai aturan penulisannya. Huruf Hanja ini sendiri merupakan huruf bahasa Cina yang dibawa oleh agama Buddha dan literatur Cina. Pada zaman tersebut, orang-orang menggunakan huruf Hanja untuk menulis literatur dan catatan resmi mereka. Tapi, ada masalah yang sangat besar dalam penggunaan Hanja ini. Masalah tersebut adalah sulitnya penggunaan Hanja, sehingga hanya sedikit orang saja yang bisa menggunakan dan membaca Hanja. Bayangin, sekarang aja rata-rata orang Cina cuma tahu sekitar 8.000 huruf saja. Gimana orang-orang Korea zaman dulu yang kebanyakan tidak berpendidikan? Hasilnya, banyak dari orang-orang tersebut buta huruf Hanja. Orang-orang biasa tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mempelajari Hanja karena sangat rumit. Hanya biksu, orang-orang yang beruang, atau orang-orang kalangan atas yang bisa mempelajari Hanja untuk digunakan mereka untuk menulis. Dan setelah itu muncullah Raja Sejong. Sejong Dewang atau Sejong the Great atau Raja Sejong yang Agung lahir pada tahun 1397 di sore hari pada zaman dinasti Joseon. Raja Sejong merupakan seorang pemimpin ilmiah yang membantu menyederhanakan penanggalan dan juga mengorganisir buku panduan untuk para petani di seluruh kerajaan. Raja Sejong merupakan seorang yang sangat cinta dengan negerinya. Dia berpikir bahwa jika Korea ingin menjadi lebih makmur dan bisa bersaing dengan negeri lain, maka penduduknya harus bisa mengemukakan pendapat atau idenya dengan bebas. Maka dari itu dibutuhkanlah sebuah sistem penulisan di mana sistem penulisan ini bisa dipakai oleh semua orang, baik dari kalangan atas hingga kalangan terendah sekalipun. Maka dari itu, dengan pemikiran tersebut, pada tahun 1443, Raja Sejong membuat Hangul. Dan setelah ia dan timnya bereksperimen selama 3 tahun, pada 9 Oktober 1446, huruf Hangul mulai dipublikasikan dan dipergunakan di Korea. Pada masa tersebut, huruf Hangul masih bernama Hunmin Jeongeum, yang artinya bunyi yang tepat untuk orang-orang. Pada masa tersebut, huruf ini disebarkan lewat lagu anak-anak, sehingga bisa dengan mudah dimengerti oleh anak-anak dan masyarakat kelas bawah lainnya. Pada awalnya, terdapat 28 huruf di dalam Hangul, dan kemudian ada 4 huruf yang dihapus karena huruf tersebut dirasa tidak dibutuhkan, sehingga lahirlah Hangul yang kita kenal sekarang, yaitu yang berisikan 14 huruf konsonan dan 10 huruf vokal. Karena Raja Sejong bertujuan agar semua orang bisa mempelajari huruf ini, maka ia membuat huruf Hangul sesimpel dan sesederhana mungkin, agar semua kalangan bisa mempelajarinya sendiri secara otodidak. Bahkan saking sederhananya huruf ini, Raja Sejong sampai mengatakan kalimat ini, "Orang pintar bisa mempelajarinya sebelum makan siang, dan orang bodoh dapat mempelajarinya dalam waktu 10 hari. Ucapan ini terbukti karena huruf Hangul merupakan huruf yang paling mudah jika dibandingkan dengan huruf Jepang dan huruf Cina. Huruf Hangul yang diciptakan oleh Raja Sejong menyebar dengan sangat cepat dan menjadi populer digunakan oleh orang-orang dari kalangan bawah. Mereka bisa mempelajari huruf ini secara otodidak dan sekarang mereka juga bisa mengekspresikan diri mereka lewat tulisan dengan menggunakan Hangul. Tapi, apakah Hangul bisa diterima oleh semua orang? Jawabannya tentu saja tidak. Para Yangban atau gampangnya para bangsawan pada zaman tersebut
tidak suka dengan penggunaan Hangul sebagai sistem penulisan di Korea. Para Yangban ini menganggap Hanja merupakan satu-satunya sistem penulisan yang absolut dan paling bagus, sehingga mereka tidak setuju dengan penggunaan Hangul. Dan pada tahun 1504, beberapa tahun setelah Hangul lahir, Yeonsanggun yang merupakan raja pada zaman tersebut melarang orang-orang untuk belajar dan menggunakan Hangul. Tidak hanya Hangul, dia juga membatasi penggunaan Hanja dan membunuh orang-orang yang protes terhadap kebijakan tersebut. Karena kebijakan yang diciptakan oleh Yeonsanggun ini, Hangul harus tenggelam selama beberapa abad. Dan kemudian pada akhir abad ke-16, para penulis mulai menggunakan Hangul untuk menulis cerita-cerita ringan seperti novel. Hal ini membantu Hangul hidup kembali. Orang-orang kembali belajar membaca Hangul agar mereka bisa membaca cerita-cerita novel yang dibuat tersebut. Dan pada tahun 1890, Raja Kojong membawa perubahan besar yang membangkitkan kembali penggunaan Hangul. Raja Kojong mendirikan reformasi Gabo. Salah satu isi dari reformasi ini mengatakan bahwa semua dokumen negara harus ditulis dengan menggunakan Hangul. Selain itu, sekolah-sekolah juga mulai mengajarkan tentang huruf Hangul dan koran-koran juga harus ditulis dengan huruf Hangul. Dan akhirnya, setelah kekalahan Jepang pada perang, untuk pertama kalinya sejak dibuat, Hangul menjadi huruf resmi baik pada pemerintahan Korea dan pada masyarakat Korea. Dan bahkan setelah perpecahan Korea, Hangul masih menjadi huruf resmi untuk Korea Selatan dan Korea Utara sampai saat ini. Buah kerja keras Raja Sejong bisa dibilang sangatlah berhasil, karena dengan menciptakan huruf yang mudah ditulis dan dibaca, sekarang negara Korea bisa dibilang hampir 100% terliterasi dengan baik. Sekarang Hari Hangul diperingati setiap tanggal 9 Oktober di Korea Selatan atau pada tanggal 15 Januari di Korea Utara. Pada Hari Hangul ini, biasanya orang-orang di Korea Selatan akan mengunjungi aula peringatan Raja Sejong yang terletak di Seoul. Itu dia cerita tentang sejarah Hangul mulai dari awal hingga sampai sekarang. Kalau ada cerita yang kurang atau salah, mohon komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau kamu ada yang mau nambahin cerita tentang asal-usul Hangul yang belum dibahas di video ini, kamu juga bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like video ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa komen di kolom komentar di bawah atau DM Instagram @catatanbakor. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan update video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.